Dulu Theranos digadang-gadang bakal jadi revolusi di dunia kesehatan. Cuma butuh 1 tetes darah katanya. Valuasinya nyampe 9 miliar dolar. Tapi hasil tesnya bohongan. Alatnya nggak jalan. Elizabeth Holmes akhirnya dituntut 11 tahun penjara gara-gara penipuan. FTX juga mirip. Dibilang crypto exchange paling aman. Pendirinya katakan mau selamatkan dunia lewat blockchain. Tapi ujung-ujungnya duit investor disikat buat beli properti pribadi dan donasi politik. Sam Bankman-Fried pun divonis bersalah karena fraud miliaran dolar. Nah, eFishery beda. Ini startup lokal Indonesia, main di aquaculture. Digadang-gadang bakal jadi unicorn. Sekarang tutup. Investor punya kesan buruk terhadap startup teknologi Indonesia. Beberapa pengamat nyebut angka revenue yang dilaporkan kepada investor dibesar-besarkan. Apa kesamaan 3 kasus ini? Janji besar. Ceritanya terlalu indah, investor mabuk dengan euforia, dan minimnya kontrol etis di dalam. Governance-nya longgar, pengawasannya nggak ketat, dan transparansi sering dikorbankan demi growth yang cepat. Kalau dipikir-pikir, kadang bukan soal ide bisnisnya jelek. Banyak dari mereka justru punya misi yang bagus, tapi pas eksekusinya mulai, mereka tergoda buat ambil jalan pintas. Udah dapat pendanaan gede, ekspektasi makin tinggi. Tekanan buat tampil sukses makin gila. Akhirnya, data dipoles, laporan diputar, sampai integritas pun dikorbankan. Jadi, startup yang gagal karena nggak dapat funding itu biasa. Tapi startup yang udah dapat funding gede, triliunan rupiah, terus malah ngebohongin semua orang, itu baru masalah etika serius. Integritas itu bukan soal hukum doang. Kalau udah hilang kepercayaan, duit segede apapun gak bakal mampu nutupin reputasi yang hancur. Dari sini kita belajar bahwa startup jangan cuma siapin duit buat bertahan, tapi juga buat etika untuk bertahan. Bukan cuma nyenengin investor, tapi juga mikirin dampaknya ke tim, ke user, ke masyarakat. Ini kalau kita pelajari dari stakeholder teori, intinya yang penting bukan cuma cuan, tapi juga dampak ke semua pihak yang terlibat. Kalau tata kelola internalnya kuat dari awal, nggak gampang belok ke tipu-tipu loh. Ingat, bisnis yang sukses bukan yang punya banyak modal, tapi yang punya moral. Sampai ketemu di video selanjutnya.